Karena suatu ketika mereka bilang kayak gini, Mas Gusti, ini suatu ketika saya gandeng mereka gitu, Mas Gusti sekarang saya digandeng sama Mas Gusti, nanti kalau saya di akhirat di surga gitu saya kepingin gandeng Mas Gusti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Imbas, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian menonton dan mendengarkan podcast ini. Nah, balik lagi bersama Imbas, Insan Mulia Bangsa Podcast. Sebelumnya, kenalin aku Salsabila Wardah yang akan menjadi host podcast pada episode kali ini. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Mas ya, Siap. kita kedatangan tamu spesial, dua tamu spesial di sebelah saya. Boleh perkenalan diri mas-mas di sebelah saya ini ke Sobat Imbas di luar sana. Halo semuanya, namanya Sobat ya, Sobat Imbas ya, Sobat oke. Imbas. Sobat Imbas, kenalkan nama saya Gusti Muhammad Hamdan, boleh panggil saya Hamdan. Kemudian di sebelah saya ini ada Mas Febri, dia disabilitas netra. Saya sendiri kawan netra, yakni relawannya ya, lebih ke arah itu sih Mbak Bila. Oh iya. Nah, kan tadi sempat disinggung dikit nih ya tentang kawan netra. Oh iya benar. Nah, kalau boleh tahu itu apa sih mas kawan netra itu sebenarnya? Kawan netra itu adalah lembaga pendampingan tunanetra sih Mbak. Jadi di bawah yayasannya Urunan Kebaikan. Kami mengumpulkan teman-teman relawan untuk kemudian kami ajak mereka untuk mendampingi teman-teman tunanetra agar mereka bisa mendapatkan akses sebagaimana teman-teman non disabilitas pada umumnya gitu kan. Entah itu akses pekerjaan, akses pendidikan, akses untuk mendapatkan pembinaan agama dan sebagainya. Gitu Mbak Bila. Banyak ya Mbak ya. Oh iya dong banyak. Selanjutnya tuh apa sih mas yang melatar belakangi Mas Hamdan ya mas ya? Mas Hamdan buat membangun yayasan ini gitu. Latar belakangnya banyak sih ya. Kebetulan dulu banget itu aku kos di sebuah kos-kosan yang mana bapak kosnya tuh tunanetra gitu. Awalnya sering kali diajak untuk, Mas dampingi kita dong untuk kegiatan ini gitu. Oke gitu kan. Terus akhirnya keterusan gitu. Karena ternyata semakin kita mendalamin teman-teman disabilitas itu, bagi saya sih asik dan juga tentunya saya mendapatkan insight khusus gitu loh ya. Karena suatu ketika mereka bilang kayak gini, kan kalau tunanetra kan harus digandeng gitu ya, harus digandeng untuk dituntun arah jalannya. Mas Gusti, ini suatu ketika saya gandeng mereka gitu, Mas Gusti sekarang saya digandeng sama Mas Gusti, nanti kalau saya di akhirat di surga gitu saya kepingin gandeng Mas Gusti gitu. Oh so sweet gitu kan. Ya kali ya kan kita kan Allah alam semoga masuk surga, tapi kalau misalnya nggak masuk surga kan ya setidaknya siapa tahu gitu dapat syafaatnya mereka gitu sih Mbak Bila. Ya kan, itu yang membuat saya terus bergerak. Berarti yang melatar belakang itu emang dari lingkungan sekitarnya Mas Hamdan ya? Iya waktu itu kayak gitu sih. Nah kan ini kan yayasan kawan netra ya mas namanya tadi. Yayasan kawan netra ini kan sudah berjalan ya mas ya. Nah itu tuh program-program apa aja sih mas yang sudah berjalan selama ini? Programnya apa aja Feb? Banyak ya. Apa aja coba yang Febri rasain apa? Ini salah satu tunanetra kita dampingin. Jadi kita ada kurang lebih 300 lah. Lebih dari 300. Nah, ini salah satunya adalah Mas Febri. Coba Mas Febri, apa yang program-program yang selama ini kamu pernah ikuti? Ya, yang pertama cukup yang sangat pengaruh ya, yaitu gerakan tunanetra mengaji GTM. Gimana itu Mas Febri? Jadi awal dulu itu saya nggak bisa ngaji braille gitu loh. Semenjak saya ikut kegiatan kawan netra ini, saya bisa ngaji braille gitu. Dan banyak ketemu teman-teman yang banyak di Surabaya ini. Itu.
Itu sih. yang ikutan Febri ya. Ada juga yang musik gitu ya Feb ya. Jadi kurang lebih gini Mbak Bila, kita punya beberapa program ya yang itu dibagi menjadi divisi-divisi. Yang pertama kayak divisi akses pekerjaan ya kan. Itu kita mendampingi teman-teman tunanetra untuk mendapatkan akses pekerjaan nih. Nah, sebagian besarnya tunanetra itu kan menjadi pemijat ya. Nah, salah satunya adalah kita membuat program kampanye Ayo Pijat ke Tunanetra kayak gitu-gitu. Artinya bahwa semua program-program kita adain itu berdasarkan requestnya mereka gitu Mbak Bila. Misalnya nih, jadi kita nggak perlu membuat baru lagi sebenarnya. Lebih banyak ke pendampingan sih. Jadi misalnya ketika mereka, Mas aku ini pijat saya tuh menurun apalagi di pandemi itu ya kan. Bayangin nih Mbak Bila, pada waktu pandemi itu kan antara yang dipijat sama yang mijet ini kan sama-sama takutnya gitu kan ya. Itu jadi mereka omsetnya sampai mendekati nol gitu. Bahkan ada yang sampai, Mas aku udah nggak punya duit lagi untuk ngontrak rumah, untuk apa segala macam kayak gitu. Makanya waktu itu kami tergerak untuk bikin kampanye Ayo Pijat ke Tunanetra gitu kan. Selain itu kita juga misalnya terkait akses pekerjaan tadi, kita mendampingi mereka untuk pendirian sekolah pijat tunanetra. Kemudian kita juga misalnya mempromosikan mereka ke misalnya lembaga-lembaga atau ke donatur-donatur kami ya kan, atau ke hotel-hotel yang memang bisa sekiranya membuka kerjasama dengan kita untuk program pijat itu di sana. Itu yang divisi akses pekerjaan. Ada juga divisi pembinaan agama gitu kan. Itu tadi yang dikatakan sama Mas Febri, kita mengadakan gerakan tunanetra mengaji gitu kan, yang mana kalau Mbak Bila dan teman-teman sobat Imbas ya sobat Imbas tahu itu sebenarnya nih angka buta huruf Quran Braille di Indonesia itu tinggi banget loh Mbak Bila. Coba tebak berapa orang-orang yang buta huruf Quran Braille, kira-kira berapa persen? Banyak banget ya Mbak. Banyak banget Mas ya. Ya itu 95%. Bayangkan 95% tunanetra di Indonesia itu nggak bisa baca Quran Braille, ya kan? Nah termasuk Mas Febri salah satunya. Jadi di antara 1.000 orang yang bisa itu palingan sekitar 50 orang dari 1.000 orang itu ya. Kurang lebih kayak gitu. Itu pembinaan agama Islam. Kemudian kita juga punya divisi pendidikan nih Mbak. Jadi kita mencoba untuk membantu teman-teman untuk mendapatkan akses pendidikan. Itu salah satunya Mas Febri tadi yang dia dulunya kan dari sekolah luar biasa, kepingin ke sekolah umum, kita dampingin, ayo gimana caranya untuk bisa sekolah umum. Nantinya pun ketika teman-teman yang SMA ini mau kuliah, itu kita juga bisa dampingin bagaimana dia mendapatkan akses di perguruan tinggi yang negeri misalnya yang sesuai sama harapannya mereka. Itu divisi pendidikan. Yang terakhir kita punya divisi kepemudaan, ya kan? Divisi kepemudaan itu misalnya teman-teman bisa bikin musik, misalnya bisa bikin film. Ini Mas Febri bisa bikin film loh Mbak, jangan salah ini, walaupun tunanetra dia bisa bikin film gitu ya kan. Kemarin filmnya terakhir yang terbaru juara berapa Mas Febri? Yang kemarin itu. Iya yang terakhir banget. Yang terakhir itu ya tahun kemarin itu. Udah yang barusan baru ini. Kemarin. Oh yang tahun ini tuh di ini ya, tingkat provinsi Jawa Timur itu. Itu di Jember itu. Jember. Juara berapa? Harapan sih itu. Juara harapan 1 ya kan. Keren. Tapi yang tahun lalu filmnya dia kebetulan dia bikin skenarionya, ide ceritanya ya kan. Nah, Mas Febri ini bikin film yang mana dia mendapatkan penghargaan sebagai The Best Actor. Nah, ini yang memerankan juga Mas Febri gitu ya kan, The Best Actor di salah satu festival film di Surabaya. Gitu Mbak Bila. Berarti Mas Febri ini sebagai aktor, sebagai penulis skenario juga ya Mas? Iya benar. Ya kan. Itu sih program-programnya, jadi ada 4 divisi yang kita gerakkan, dan itu semua program-programnya mereka yang bikin sendiri, mereka yang meng-create sendiri, kita tinggal mendampingin. Gitu Mbak Bila. Berarti banyak banget ya Mas buat program-program yang sudah berjalan di Kawanetra. ini. Ya alhamdulillah. Terus selanjutnya buat kedepannya nih Mas, apa sih harapannya Mas Hamdan buat ini Yayasan Kawanetra ini? Harapannya apa ya, pokoknya dikasih umur panjang, sehat, walafiat gitu aja supaya bisa dampingin teman-teman. Dan harapannya tentunya kalau saya secara pribadi ya bisa mengajak
banyak orang untuk bisa sama-sama kita memperhatikan kaum minoritas gitu kan ya. Termasuk salah satunya adalah teman-teman disabilitas yang mana mungkin mereka membutuhkan pendampingan kita gitu kan ya. Andai kata ada Mas Hamdan yang lain gitu kan ya, saya kepingin mengajak orang-orang untuk ya kita sama-sama terbuka aja sih dengan kondisi kayak gini, dan awareness masyarakat semakin meningkat. Apalagi ini kan barusan ini ya lagi diguncang ini kan dunia masalah Putri Aryani, tahu nggak ya Putri Aryani? Yang mana itu Mas? Yang tunanetra yang American Got Talent itu dapat Golden Buzzer iya, itu ya kan. Nah, yang suaranya bagus ya. ya oke, kayak gitulah. Artinya ini adalah momen kebangkitannya teman-teman. Sebenarnya hari ini pun saya pengen ngajak salah satu tunanetra juga, temennya Febri, tapi hari ini nggak hadir karena ada kegiatan yang lain. Dia di waktu yang sama dengan Putri Aryani itu mendapatkan penghargaan dari American Got Talent. Dia juga mendapatkan penghargaan dari Amerika juga gitu atas aktivitasnya dia yang menjadi guru pengajar ngaji gitu. Di seusianya Febri juga masih SMA kelas 10 gitu ya kan. Dan Mas Febri ini sendiri juga selain tadi menang di perfilman gitu kan ya, itu juga banyak sekali prestasi-prestasinya gitu. Juga termasuk di bidang usaha, dia masuk ke Astra ya kan, masuk Astra, Wirausaha Astra ya, Feb ya. Gitu. Di Surabaya juga masuk ke 50 pengusaha muda Surabaya gitu sih. Oke, tadi kan kita sudah tanya-tanya Mas Hamdan ya tentang Kawanetra itu apa dan latar belakangnya itu apa aja. Nah, terus aku mau tanya ke Mas Febri nih. Ya, siap. Mas Febri kalau boleh tahu tidak bisa melihatnya itu dari kapan ya Mas ya? Saya itu awal mula itu ini sekitar SD dulu. SD. Transisi. Jadi saya dulu itu normal. Jadi Mas lihat ya? iya bisa lihat. Jadi kelas 3 itu saya kecelakaan mengakibatkan saya tunanetra gitu. Tapi sebelumnya sudah ini penglihatan saya tuh mata yang sebelah kiri itu sudah nggak bisa lihat gitu. Oh, berarti karena kecelakaan ya Mas Iya. Febri ya? Kecelakaan. Iya, iya. Kalau boleh tahu itu Mas Febri bisa tahu Kawanetra ini dari mana sih Mas? Nah, dulu waktu tahun 2021 itu kenal Kak Amdan ini waktu ada gerakan tunanetra ngaji yang awal gitu. Saya juga kaget gitu loh, ada organisasi namanya Kawanetra dan itu pendampingan gitu. Sebelumnya nggak ada kayak organisasi seperti itu di Surabaya gitu. Terus Mas Febri ngerasain apa sih Mas selama bergabung ya di Kawanetra ini? Nah, untuk itu banyak sekali. Contohnya saya dulu itu orangnya nggak percaya diri. Percaya diri terus semenjak saya kenal lingkaran komunitas ini saya bisa benar-benar explore gitu. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang saya rasakan gitu. Jadi awal dulu itu nggak percaya diri terus banyak kemerosotan gitu. Saya nggak bisa membuat prestasi-prestasi gitu. Oh, gitu ya Mas ya. Iya. Kak, kalau boleh tahu itu tadi kan nyeritain tentang pengalaman-pengalaman gitu kan ya Mas Febri ya. Itu apa aja sih Mas kalau boleh diceritain ke sobat-sobat Mas di luar sana? Banyak. Contohnya ya. Iya. Pernah tahu tunanetra daki gunung? Gak pernah sebelumnya melihatnya. Gak pernah. Nah, itu saya ngerasain sendiri. Naik gunung gitu. Dan ketagihan saya tentang alam itu sendiri gitu. Pernah nyelam juga ya? Ya, untuk nyelam itu snorkeling. Oh. Iya. Berarti memang suka kegiatan-kegiatan di alam-alam gitu Mas? Iya, Febri? banget. Sekarang ketagihan ya. Terus tadi kan sempat disinggung sama Mas Hamdan ya soal pernah juara film terus dan prestasi-prestasi yang lain itu. Boleh diceritain sedikit nggak? Ya boleh. Gimana itu?
Jadi dulu itu saya semenjak ini masuk sekolah SMA ya, itu saya direkomendasikan untuk masuk ke ini kan di sekolah saya ada semacam apa itu ya, vokasi gitu, videografi. Nah awalnya itu saya memang dari dulu suka gitu loh, lihat sih ya, dengar dengar film, tapi itu zaman SMP. Dan itu cuman saya aja, kok teman-teman saya tuh nggak ada yang tertarik tentang dunia perfilman gitu loh. Bahkan itu sangat bagus sekali gitu loh. Nah aku nyoba, akhirnya didampingi ini kawan netra ya tentunya, untuk segala keperluan. Ada kompetisi kan ketika itu, kompetisi festival film, nyoba akhirnya. Nah kebetulan langsung itu menang gitu loh. The best actor. Dan Kak Hamdan itu punya metode-metode tersendiri untuk ngajarin kita gitu loh. Disabilitas kan itu sangat nggak semua orang bisa untuk ngajarin ke kami ini gitu. Apalagi itu kan videografi. Iya, videografi. Basisnya visual. Iya, masih visual. Akhirnya ya menang gitu. Terus ada lagi kalau prestasi itu juga kemarin itu musik ya. Musik terakhir kemarin tanggal 24 kita malam apresiasi sih itu. Itu kita ikut kompetisi Prancis di IVI. Musik Prancis di IVI, jadi juaranya ya. Iya, dan juara kategori band gitu. Berarti selain ikut lomba-lomba perfilman juga ikut di dunia musik juga ya Mas Febri? Iya. Lalu juga sosial juga sih. Ya, sosialnya apa itu? Sosialnya itu banyak sih. Kayak kita ini dimintain untuk kayak bantu ini ya, untuk sekarang ini kurban, jadi panitia kurban, humas gitu. Dan kita disuruh untuk masuk ke organisasi yang memang mendidik kita untuk bersosial gitu. Contohnya saya kemarin itu daftar di ini FIM Surabaya. Apa itu? Kalau boleh tahu. Kita dong. Kita apa Fim? Forum Indonesia Muda. Forum Indonesia Muda. Masuk ya. Dan itu saya lolos gitu loh. Jadi volunteernya itu. Terus untuk pendidikan sendiri banyak sih. Dan Kak Hamdan ini jadi mentor para muda-muda tunanetra gitu. Sangat inspiratif ya. Iya. Ya harus benar-benar gitu. Iya. Dan tegas ya kalau misalnya. Oh iya. Wah. Sudah kalau banyak sekali. Diomelin ya. Iya, dan itu sangat ya itulah. Siap mental. Berarti kegiatan-kegiatan dan prestasinya Mas Febri ini banyak banget ya berarti ya selama mengikuti kawan netra ini. Banyak sekali experience-nya gitu loh. Terus saya pernah mempunyai pengalaman juga nih. Disuruh jadi pembicara. Gimana jadi itu? motivator. Jadi 1 bulan full kemarin pas hari bulan puasa itu. Banyak itu job-jobannya. Job-joban jadi pembicara motivasi mulai dari anak kecil, remaja, bahkan mahasiswa. Jadi yang paling happy itu yang saya ini jadi memotivasi mahasiswa di Malang. Di hadapan mahasiswa itu saya grogi nggak Mas gitu? Ya tentu ya, enggak ya gimana ya, itu experience pertama sebenarnya. Ya. Langsung mahasiswa gitu, wih. Itu. Nah Mas Hamdan tadi kan sempat disinggung ya sama Mas Febri tentang metode-metode istilahnya untuk membimbing ya anak-anak kawan netra ini. Tadi bahkan Mas Febri sampai ke tahap prestasi ya Mas ya, berprestasi terus
ikut banyak kegiatan-kegiatan sosial gitu. Boleh dijelasin nggak sih Mas, metode apa sih yang dipakai Mas Hamdan? Metode. Jadi gini sih, saya tuh agak gemes ya sama orang yang misalnya ketemu anak disabilitas tuh dia bilang kayak gini, kamu anak spesial, kamu anak hebat, tapi setelah itu ya udah nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Jadi apa ya istilahnya ya, kebanyakan teman-teman atau kita, atau mungkin saya dulu awal-awal kali itu melihat teman-teman disabilitas tuh dengan rasa kasihan gitu ya kan, kasihan nggak bisa melihat, kasihan anggota tubuhnya berkurang atau nggak lengkap kayak gitu kan ya. Jadi kebanyakan dari kita masih memandang teman-teman tuh dengan kasihan gitu. Tetapi semakin kesini saya merasa bahwa apakah dengan rasa kasihan itu memberikan dampak ke mereka untuk masa depan mereka gitu kan. Pada akhirnya saya memberanikan diri untuk menerapkan apa-apa yang saya lakukan ke teman-teman atau ke binaan-binaan saya yang non disabilitas itu saya terapkan ke anak-anak disabilitas gitu ya. Artinya bahwa saya tidak boleh mencintai mereka dengan rasa kasihan gitu, tapi memang benar-benar harus menyiapkan masa depan mereka gitu kan ya. Makanya nggak boleh nih Mas Febri manja-manja gitu ya, nggak bisa ya Mas Febri ya. Telat dikit dimarahin kayak gitu-gitu ya, kalau nggak beres dikit dimarahin gitu. Pokoknya intinya diarahkan saja. Karena mereka nggak boleh manja, mereka harus mempersiapkan diri berdiri di atas kakinya sendiri, gitu Mbak Bila. Karena mungkin sekarang mereka ada orang tua atau ada keluarganya yang masih bisa mendampingi mereka, tapi kan nggak selamanya mereka ini, ya kan mungkin orang tuanya bisa jadi meninggal lebih dulu atau gimana ya kan, jadi harus mereka harus disiapkan lah segala macamnya, gitu ya kan. Jadi yang saya lakukan metodenya ya kalau ke tunanetra karena mereka tidak lengkap secara visual, jadi ya hal-hal yang berkaitan sama visual tentu harus kita bantu gitu. Dan saya nggak pernah memperlakukan mereka sebagaimana misalnya saya menganggap mereka bahwa kamu harus diperlakukan ala disabilitas yang harus gimanain gitu, nggak boleh. Apapun harus dilakukan sebagaimana layaknya orang non disabilitas gitu. Hanya saja karena mereka kekurangannya ada di visual, yaitu yang kita bantu, kita ngisinya di sana gitu. Misalnya Kak, saya nggak bisa, ini tolong dibacakan Kak gitu. Karena mereka kan nggak bisa toh, yang itu pasti mau nggak mau saya harus membacakan kan kayak gitu. Atau Kak ini apa ini syarat-syaratnya apa saja nih Kak, saya tolong dibacakan. Apalagi kalau misalnya basisnya bukan teks, misalnya berupa gambar gitu kan, poster kan gambar ya kan, mereka kesulitan baca. Nah itu yang kita bisa masuknya di sana gitu. Misalnya disuruh posting IG misalnya, Kak ini bener nggak gambarnya yang ini nggak, nah itu baru kita yang bantu. Nah, tapi selebihnya selama mereka bisa kayak bikin caption, bikin apapun yang mereka bisa ya harus mereka yang ngerjain. Gitu sih, tugas kita hanya mengarahkan, membetulkan misalnya susunan, ini benar nggak titiknya itu ada di sini Kak, misalnya tanda komanya dan sebagainya, apakah sudah benar bait-baitnya, paragrafnya udah benar nggak gitu sih Mbak Bila. Jadi intinya adalah kalau dibicara metode ya saya nggak punya metode khusus ya kan, intinya adalah berawal dari hati gitu aja, berasal dari hati, dan tentunya kita tidak memandang mereka sebagai orang yang perlu dikasihani gitu. Bukan berarti kita harus jahat sama mereka, enggak, tetapi kita harus mendidik mereka benar-benar siap akan masa depan gitu ya kan, sehingga mereka bisa nantinya berdiri di atas kaki sendiri gitu Mbak Bila. Ya berarti berawal dari empatinya Mas Hamdan gitu ya Mas ya. Terus kemudian metodenya yang dipakai juga sebenarnya sama seperti orang-orang pada umumnya, cuman karena keterbatasan visual tadi, jadi dibantu melalui visualnya itu. Ya, jadi kurang lebihnya kalau di bahasa paling sederhana itu adalah saya menjadi, atau kami ya, saya dan teman-teman relawan menjadi mata, menjadi kaki dan tangannya teman-teman. Loh maksudnya gimana ya? Mata ya, mereka pinjam mata kita kan kayak gitu ya. Untuk Kak ini di mana gini. Terus pinjam tangan dan kaki karena mereka nggak bisa mengendarai motor sendiri, nggak bisa mengendarai mobil sendiri ya kan. Maka ya sudah, ini kaki mereka minjem ke kita juga gitu. Intinya kayak gitu sih Pak Bila. Filosofinya, sok filosofis. Sok filosofis. Nah buat selanjutnya nih, Mas Febri ya.
ada nggak sih Mas Febri sebagai tunanetra tuh kayak ketakutan-ketakutan gitu? Mungkin takut nggak punya pekerjaan atau ketakutan-ketakutan gitu Mas. Dan mungkin harapannya Mas Febri buat kedepannya itu kayak gimana? Ya untuk ketakutan itu sendiri ya. Dulu untuk sekarang sih ini sih apa? Sudah apa ya istilahnya tuh? Berkurang. Ya berkurang gitu. Dulu saya itu apa ya? Momok yang paling saya takut itu masa depan itu. Nah, untuk masa depan saya sendiri gitu loh. Ketika itu saya belum ini ya mengenal dunia apa ya dunia itu sendiri gitu loh, kayak ini saya itu mempunyai kurangan gitu ya, terus saya tuh ragu juga untuk kemampuan saya sendiri gitu. Bisa nggak ya gitu loh untuk bisa meraih cita-cita saya gitu loh. Bahkan dulu cita-cita saya itu belum ada gitu. Jujur itu belum ada apa ya gitu loh, cita-cita saya itu apa gitu loh. Nah akhirnya itu datanglah seekor kata gitu ya. Ya Kak Hamdan ini itu merubah segalanya gitu 180 derajat. Malaikat. Iya itu benar, itu kayak 180 derajat gitu. Bahkan orang tua saya loh, kamu dulu gak gitu loh gitu, bangga. Saya tuh cukup seneng gitu loh waktu saya terima raport gitu kayak tentang nilai akademik ya. Dulu tuh saya akademik itu wah angkat tangan saya. Sampai orang tua itu marah-marah, selalu marah-marah gitu. Yes, pasrah gitu. Akhirnya yes ketemu ini Kak Hamdan ini, ditata semuanya sampai ya statement itu hilang gitu loh. Gitu. Untuk itu aja sih harapannya. Harapannya sih simple aja. Apa harapannya? Apa itu Mas? Ya ini cita-citanya bisa apa ya tercapai gitu aja. Segala yang apa ya direncanakan gitu. Mas Febri pengen apa nih Mas? Ceritanya pengen jadi apa Mas? Saya ingin jadi ini sih. Kan saya tuh ingin kuliahnya itu manajemen ya. Jadi ya ini apa ya? Pembisnis. Pengusaha. Gitu. Nah, terus apa namanya? Kalau Mas Febri sendiri ya, itu pengen dilihat sebagai apa sih Mas sama masyarakat di luar sana itu sebagai seorang tunanetra? Ya tentunya ini ya menghilangkan statement masyarakat itu. Ya tentunya yang tadi yang dibicarakan Kak Hamdan tadi ya, bahwa kita itu apa ya nggak mau dilihat sebagai kasihan gitu loh. Kita itu ingin apa ya dipandang untuk kelebihan kita gitu, karya dari prestasi gitu, bakatnya gitu. bakat. Karena apa ya itu statement itu belum apa ya belum benar-benar bukan menghilang sih, masih melekat gitu loh. Melekat di masyarakat ya. Iya. Bahwa kalau melihat disabilitas itu kayak kasihan. Iya gitu kasihan ya. gitu loh. Berarti pengennya tuh apa namanya? Lebih ke aku ini bisa loh berkarya gitu. Iya benar. Aku bisa membuat banyak karya gitu, bisa Iya. berprestasi juga seperti orang-orang lain. Iya benar. Oke, terima kasih banyak ya Mas sudah mau datang di podcast Imbas kali ini. Sama-sama. Dan terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol banyak soal Yayasan Kawanetra juga. Siap. Oh ya, tadi sebelumnya aku sempat kelupaan Mas. Oke, Apa oke. namanya? Gimana? Kapan sih Mas berdirinya Yayasan ini Mas? Yayasan Kawanetra ini? Lebih tepatnya bukan Yayasan Kawanetra ya, tapi Lembaga iya. Kawanetra, karena Oh, yayasannya Lembaga sendiri adalah Yayasan Urunan Kebaikan.
Eh, Kalau kawanetranya sendiri berdirinya di tahun 2020 itu bertepatan dengan kami mengadakan kampanye Ayo Pijet ke Tunanetra. Gitu itu 8 November 2020 gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ya kurang lebih 3 tahun inilah Mbak Bila. Cukup lama ya Mas ya. Belum, ini masih batita ini bayi di bawah 5 tahun ini, bayi 3 tahun ya kan. Mudah-mudahan doain aja bisa langgeng lama gitu. Nah ini buat yang terakhir nih Mas, buat Siap. closing statement. Apa sih Mas Closing mungkin kesan, pesan atau harapan buat Sobat Imbas atau orang-orang di luar sana? Oke, kalau buat teman-teman tunanetranya ya kan, kayak Febri dan teman-temannya, ayo jangan pernah menyerah gitu ya. Karena teman-teman ini kalau dieksplorasi itu sebenarnya banyak banget bakat-bakat yang bisa digali gitu. Saya sendiri nggak bisa gitar, ternyata dia bisa gitar loh, ya kan? Ada teman-teman dia juga bisa main musik apa segala macam dengan mata yang nggak bisa melihat gitu ya. Sementara saya sendiri nggak bisa. Artinya bahwa ada hal-hal yang bisa dikerjakan oleh teman-teman, gitu ya kan? Kemudian buat teman-teman yang non disabilitas, non tunanetra, kita nyebutnya non disabilitas, non tunet gitu Mbak Bila. Jadi kita nggak nyebutnya buat teman-teman yang masih normal gitu, nggak boleh gitu. Berarti mereka nggak normal dong, ya benar nggak Feb? Ya kan. Jadi kita sekalian mengedukasi nih buat teman-teman sobat Imbas ya kan, bahwa kita nyebutnya jangan teman-teman normal ya, berarti mereka nggak normal dong gitu ya kan. Teman-teman awas aja. Teman awas, kalau bahasa Jawa teman awas tuh bisa lihat gitu. Jadi buat teman-teman yang non disabilitas atau teman-teman yang awas itu, yuk kita sama-sama bergerak untuk mendampingi mereka, karena bagaimanapun juga tadi yang saya sebutkan di awal tuh Mbak, bahwa mungkin sekarang kita membantu mereka, tapi bisa jadi nanti di akhirat mereka yang membantu kita. Gitu. Nah kalau dari Mas Febri sendiri, ada nggak closing statement buat sobat-sobat Imbas di luar sana? Ya untuk semuanya, sahabat Sobat Imbas, Imbas ya. jangan menyerah. Saya dulu menghadapi rasa takut itu sendiri dengan kita lebih bisa persiapan untuk menghadapinya. Jangan lari dari kenyataan itu gitu. Karena rasa takut untuk masa depan itu nggak bisa ditebak gitu, tapi bisa direncanakan gitu. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana dan berusaha. Itu aja sih Kak gitu. Oke, berarti intinya kayak lawan rasa takutmu gitu ya. Iya. Oke, terakhir nih Mas, kalau boleh tahu Instagram dari lembaga Kawanetra ini boleh nggak Mas di-spill? Boleh banget. Bisa. Nanti sekalian, boleh banget ya, nanti sekalian bisa di-follow @kawanetra gitu. Kalau Febrian kayaknya ada juga ya, @Febrian Valentino ya. Iya. Febria ND, belakangnya pakai D gitu ya, Febrian Valentino gitu. Kalau Mas Hamdan sendiri, barangkali ada Instagram biar bisa di-follow. Boleh, sobat. saya bisa di-follow di Gusti_Hamdan. Oke, nanti buat deskripsinya ada di bawah ini ya guys ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Mas sudah mau Siap, ngobrol dan sama-sama. sharing-sharing banyak tentang Kawanetra di sini. Siap, sama-sama. Dan terakhir jangan lupa follow Instagram Insan Mulia Bangsa. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kami. Dan kalau misalnya kalian mau denger audionya aja bisa dengerin di Spotify. Di Insan Mulia Bangsa juga. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.